بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Kitab Ulama, channel yang membahas tentang agama Islam dari kitab para ulama. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana niat yang benar yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Sebelum pembahasan, silakan subscribe, like, dan share channel Kitab Ulama agar kalian dapat manfaat dan update terbaru dari kami. Ikhwan dan akhwat sekalian, dengarkan hadis berikut ini. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi ibni Nufail ibni Abdul Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurti ibni Rajah ibni Adi ibni Qab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Quraishi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Amiril Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraishi al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu disertai dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung pada apa yang telah ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya demi harta dunia yang hendak diperolehnya, ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun menuju kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini disepakati sahih oleh kedua imam, yaitu yang pertama Imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardinjbah Al-Jufi Al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Dan juga yang kedua disahihkan oleh Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab beliau yang masing-masing bernama Kitab Sahih Bukhari dan Kitab Sahih Muslim, dan kedua kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Hadis ini merupakan hadis yang agung dan mulia yang banyak faidah di dalamnya. Abdurrahman bin Mahdi radhiyallahu anhu berkata, selayaknya bagi setiap penyusun kitab memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para penuntut ilmu agar meluruskan niat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini mencakup 70 bab ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab hadis yang menjelaskan bahwa perbuatan tergantung pada niat dan keikhlasan bagi setiap orang tergantung pada apa yang telah dia niatkan. Maka termasuk dalam bab ini ialah iman, wudu, salat, zakat, haji, puasa, dan beberapa hukum lainnya. Sedikit penjelasan dari kosakata yang ada di dalam hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat.
Kata dari innama berfungsi sebagai hasar atau pembatasan. Maksudnya, amalan perbuatan tidak akan diterima tanpa disertai dengan niat, yaitu segala amal perbuatan akan dibatasi dengan niat. Lalu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ibnu Abdissalam berkata, kalimat pertama yaitu innamal a'malu binniyat untuk menjelaskan syarat amal perbuatan yang diterima. Kalimat kedua wa innama likulli imri'in ma nawa untuk menjelaskan konsekuensi dari niat. Niat adalah tujuan, tempatnya ada di dalam hati. Lalu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maksudnya adalah orang yang hijrahnya diniatkan dan ditujukan karena Allah dan Rasulnya, maka secara hukum dan secara syar'i hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Lalu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, ulama meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tidak menginginkan keutamaan hijrah. Justru ia berhijrah bertujuan agar dapat menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Oleh karena itu di dalam hadis ini terdapat penyebutan perempuan secara khusus, bukan hal-hal yang diniatkan lainnya. Sehingga orang tersebut disebut dengan Hajara Ummu Qais. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang hadis tersebut, barang siapa yang dalam hijrahnya ia berniat meninggalkan negeri kafir sekaligus menikahi seorang perempuan, maka niat ini tidaklah buruk dan tidak juga dibenarkan. Akan tetapi niat ini kurang utama jika dibandingkan dengan orang yang hijrahnya memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ikhwan dan akhwat sekalian, demikianlah pembahasan tentang bagaimana niat yang benar yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada episode selanjutnya kami akan membahas tentang azab bagi orang yang ingin memerangi Ka'bah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.